Pada video 48 ini, kita mulai masuk ke tahapan pengorbanan 2 perwira di awal permainan. Pion E4, pion E5, pion F4. Dan kita masih pada pembahasan King's Gambit diterima. E kali F4. King's Gambit diterima. Kita masih pada pergerakan kuda ke F3. Dan hitam pion ke G5. Pada posisi ini, di part-part sebelumnya, kita sudah menunjukkan balasan putih menggunakan pion ke H4. Dan di sini, kita akan lihat saat putih menggunakan gerakan gajah ke C4. Dan pada video 48 ini, kita mulai masuk ke tahapan pengorbanan 2 perwira. Yaitu jika hitam pion ke G4 mengancam kuda. Pada posisi ini, jika kuda melompat, itu juga bagus. Cuman, akan mengorbankan pergeseran raja nantinya. Karena menteri dapat melakukan sekak ke H4, hingga langkah jadi minus. Dan sangat berisiko jika masih pemula. Pada posisi ini, buat pemain putih dapat melakukan rokode pendek, membiarkan kuda disantap pion. Setelah pion kali kuda, di sini putih dapat pion ke D4 terlebih dahulu. Hanya saja ini terlalu berisiko buat yang masih pemula. Jadi kita akan bahas yang lebih mudah dulu ya, yaitu menteri kali pion. Setelah menteri kali pion ini, ada 3 balasan hitam terprediksi yang akan kita bahas. Yaitu di sini hitam mungkin saja akan memajukan menteri ke F6. Bertujuan akan melakukan sekak ke D4 nantinya agar dapat gajah. Mungkin juga hitam akan melakukan sekak dengan gajah ke C5. Dan gerakan yang paling mungkin gajah ke H6. Kita akan bahas satu persatu. Pada posisi ini, sangat dibutuhkan sekali komentar kalian untuk memperluas pembahasan setelah menteri kali pion ini. Karena di sini kita hanya membahas langkah salah yang mungkin saja dilakukan hitam, agar kalian tidak akan melakukannya jika nanti kalian di posisi hitam menjumpai posisi ini. Siapa tahu kan ada langkah yang tidak terduga dari hitam setelah posisi ini, sehingga kalian dapat mengetahui apakah serangan putih ini akan dapat dipatahkan oleh hitam, ataukah hitam sudah dipastikan kalah setelah posisi ini. Kita akan mengetahuinya nanti setelah ada komentar kalian. Anggap saja kita ini sedang bermain catur. Setelah mengetahui pergerakan hitam yang salah di video ini, pastikan kalian dapat memikirkan langkah terbaik dari hitam. Itu PR buat kalian. Oke, kita lanjut pada permainannya. Pertama, jika menteri ke F6, putih dapat memajukan pion ke E5, menggratiskan pion. Jika menteri kali pion, maka putih dapat melakukan pengorbanan gajah kali pion, sekak. Jika gajahnya tidak disantap hitam, ya jelas putih sudah untung. Jika raja kali gajah, putih dapat melakukan pengorbanan lagi. Pion ke D4 mengancam menteri. Menteri kali pion, sekak. Gajah menutup sekak. Jika menteri kali gajah, menteri kali menteri. Hitam kehilangan menteri. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci benteng. Yang paling mungkin akan dilakukan hitam itu menteri kali pion B2. Putih kali pion, sekak. Jika menteri yang menutup, menteri akan ke C4, sekak. Setelah raja geser, menteri hitam akan hilang dengan benteng. Jika saat disekak dengan menteri tadi ditutupnya dengan kuda, maka putih dapat mengancam menteri dengan gajah ke D4. Ada 3 kemungkinan yang mungkin akan dilakukan hitam.
Hitam mungkin saja menggerakkan gajah ke C5, mengunci pergerakan gajah agar tidak dapat kali menteri. Atau mungkin juga menteri kali benteng. Atau mungkin juga kali pion menyelamatkan menteri dari ancaman gajah. Jika hitam menggerakkan gajah ke C5, nyawa hitam hanya tersisa 3 gerakan saja. Menteri kali kuda, skak. Jika raja gesernya ke G8, skak mat di petak G7. Jika raja geser ke E8, maka benteng ke E1, skak. Hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah, skak mat. Jika setelah gajah ke D4 tadi, hitam kali benteng, menteri kali kuda, skak. Raja geser ke E8. Menteri mengejar ke F7, skak. Raja geser ke D8. Lalu gajah kali menteri. Jika hitam masih melawan belum menyerah dan menggerakkan gajah ke C5, skak, putih cukup geserkan raja. Jika benteng ke F8 mengancam menteri, gajah ke F8, skak. Dan hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah atau menteri kali benteng, skak mat. Lalu bagaimana bang? Jika setelah raja putih geser tadi, hitam benteng ke E8. Jika hitam benteng ke E8, gajah ke F6, skak. Gajah menutup. Gajah kali gajah, skak. Benteng kali gajah. Menteri ke D8, skak. Benteng menutup. Menteri ke G5, skak. Dan hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan benteng. Benteng ke F8, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Pada posisi ini, di part berikutnya kita akan membahas jika hitam gajah ke C5 dan jika hitam gajah ke H6. Posisi ini sangat membutuhkan komentar kalian untuk memperluas pembahasan. Gerakan apa yang kalian penasaran? Agar kita dapat mengetahui semua kesalahan jawaban hitam pada posisi ini, sehingga kita dapat mengetahui juga kelemahan putih. Anggap saja kalian bermain catur bersama Mimin ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.